siang semuanya, gimana apa kabarnya? Apakah sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, walaupun kita sedang melaksanakan ibadah puasa, tapi itu bukan sebuah alasan kita untuk bermalas-malasan ya. Oke, dan kakak harap hari ini semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya? Gimana semuanya pada udah siap belum untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, pastinya sudah siap ya. Hari ini kita akan mempelajari satu topik yang cukup penting, dan ini juga merupakan turunan dari materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kalau misalnya di sebelumnya kalian belajar tentang materi permintaan dan penawaran, sekarang kita akan mempelajari satu topik hasil dari pembelajaran antara permintaan dan penawaran kemarin. Nah, di sini kakak sudah tuliskan ada judulnya apa? Betul sekali, harga keseimbangan. Harga keseimbangan. Kalau misalnya kita pikir-pikir kembali nih, kemarin tadi kakak bilang ini ada turunan dari permintaan dan penawaran. Kira-kira ada yang bisa nggak menjelaskan kenapa kakak bilang ini turunan dari permintaan dan penawaran? Ada yang bisa? Oke, masih pada ragu-ragu ya, nggak apa-apa. Di sini kita santai aja ya, karena lagi bulan puasa, jadi nggak usah buru-buru. Kita tetap santai tapi tetap fokus. Oke. Nah, kenapa kakak bilang harga keseimbangan ini merupakan turunan dari permintaan dan penawaran? Karena, oke, nanti akan kakak jelaskan. Yang pertama kita akan lihat dulu nih, kira-kira kita akan belajar apa sih selama 90 menit ke depan. Nah, di sini kakak sudah menuliskan ada tiga subbab yang harus kita pelajari dalam 90 menit ke depan. Yang pertama, di sini kita akan membahas terlebih dahulu konsep dasar atau pengertian dasar dari harga keseimbangan. Oke. Nah, di sini nanti kakak akan menjelaskan sekitar 15 sampai 20 menit. Yang kedua, kita juga akan membahas yang namanya proses, bagaimana sih proses terbentuknya harga keseimbangan. Di sini nanti kakak akan menjelaskan kurang lebih 30 atau 40 menit. Dan sisanya di sini yang ketiga kita akan menghitung bagaimana cara mencari harga keseimbangan. Di sini ini sisanya nanti akan kita buat untuk mengerjakan soal dan latihan-latihan. Oke? Jadi untuk hari ini kita akan belajar 3 subtopik dari harga keseimbangan. Yang pertama apa? Konsep dasar atau pengertian dasar dari harga keseimbangan. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih proses terbentuknya harga keseimbangan. Dan yang ketiga, kita akan mencari atau menghitung bagaimana cara menghitung harga keseimbangan. Kira-kira sudah mulai dapat gambaran ya, kita ngapain hari ini? Oke? Oke, good job. Nah, yang pertama nih, kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama, sebab yang pertama yaitu apa? Yang pertama kita akan membahas konsep dasar. Konsep dasar apa? Konsep dasar harga keseimbangan. Konsep dasar harga keseimbangan. Nah, kira-kira konsep dasar harga keseimbangan. Kalau misalnya kita membahas yang namanya konsep dasar, berarti dalam gambaran kita ini apa? Kita membahas apa? Betul sekali. Dari mana asal mula harga keseimbangan? Kira-kira pengertian harga keseimbangan itu apa? Di sini akan kita bahas. Nah, tetapi sebelum kita membahas pengertian konsep dasar, pengertian harga keseimbangan, kakak mau bertanya dulu nih. Menurut kalian, kira-kira harga keseimbangan itu bersumber dari mana? Sumbernya itu dari mana sih? Makanya dikatakan harga keseimbangan. Kalau yang seimbang maksudnya berarti tidak berat sebelah. Ada yang bisa menjawab? Oke, masih ragu-ragu ya, nggak apa-apa. Jawaban kalian nggak ada yang salah karena di sini juga kita belajar. Oke nih, kalau misalnya belum ada yang bisa menjawab, kakak kasih pertanyaan lagi deh.
Di sini ada yang pernah pergi ke pasar atau menemani ibunya ke pasar? Oh, pasti pernah dong. Nah, misalnya nih kakak kasih pertanyaan. Kalian pernah nggak menemukan misalnya harga cabai, itu misalnya tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Kira-kira itu diakibatkan karena apa? Oke, apa? Oke, yang pertama mungkin karena banyak yang membeli. Oke, nggak salah. Yang kedua kira-kira karena apa? Oke, bagus. Mungkin karena harga sembako lagi naik. Oke, yang berikutnya apa lagi? Oke, bagus. Mungkin karena musim atau perubahan cuaca. Emang itu mempengaruhi ya? Nah, kira-kira dari ketiga ini benar atau tidak? Benar sekali. Ini juga mempengaruhi kenapa harga cabai itu mahal. Yang pertama coba kita lihat contoh dari musim. Kalau misalnya musim hujan atau musim kemarau, itu bisa mempengaruhi produksi hasil cabai tidak? Pasti akan mempengaruhi dan pasti akan mengakibatkan penurunan atau kenaikan produksi cabai. Contohnya misalnya waktu hari musim hujan misalnya, kalau musim hujan terus-terusan pasti akan mempengaruhi produksi cabai karena apa? Kualitasnya sudah semakin rusak. Berarti kalau misalnya produksinya turun, otomatis cabai pun stok cabai pasti akan terbatas. Kalau misalnya stok cabainya akan terbatas, kira-kira apa yang akan terjadi di pasaran? Apakah dengan semakin susahnya kita mendapatkan cabai maka harganya akan naik atau harganya akan turun? Gimana? Iya, betul sekali. Kalau misalnya barangnya susah ditemukan, pasti harganya akan semakin mahal. Kalau misalnya nih kita ambil contoh lagi waktu gas LPG langka. Kalau misalnya barangnya semakin langka, otomatis harganya pasti akan semakin naik. Dulu pernah gas LPG langka dijual dengan harga 35.000. Nah, kalian pernah merasakan tidak? Kakak pernah merasakan harganya 35.000, sedangkan harga eceran tertinggi dari pemerintah itu hanya berapa? Hanya 18.000. Itu karena apa? Karena barangnya tidak tersedia, karena barangnya langka. Nah, kalau misalnya, kita kembali lagi ke cabai yang tadi ya. Kalau misalnya harganya mahal nih, harga cabai di pasar lagi mahal tuh. Apakah dengan harga cabai yang mahal itu kita semua tidak mau mengkonsumsi cabai lagi? Mungkin sebagian iya, tapi tidak sepenuhnya masyarakat tidak mengkonsumsi cabai. Karena apa? Karena itu bahan pokok, bahan makanan. Dan banyak di sini pecinta-pecinta yang pedas ya. Nah, iya. Nah, kalau misalnya seperti itu, terus solusinya bagaimana dong? Harganya mahal, kita pengen makan yang pedes-pedes, apalagi lagi musim hujan nih. Gimana caranya? Nah, pasti kalian sudah mulai terpikirkan kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu biasanya di pasar bagaimana? Iya, betul sekali. Maka akan terjadi tawar-menawar. Kalau misalnya sudah terjadi tawar-menawar, kalau misalnya nih ibunya siapa namanya? Oke, ibunya Rini nih lagi belanja ke pasar. Harga cabenya berapa ibu misalnya? Oh, harganya ini lagi naik bu, 40.000 sekilo misalnya. Nah, ibu Rini pasti akan nawar. Biasanya ibu nawarnya nggak masuk akal ya harganya. Misalnya ditawar dengan harga udah 15.000 aja. Oh, tentunya si penjual pasti akan mencari untung terlebih dahulu. Oh, maaf ibu, kalau misalnya 15.000 kita masih belum dapat, untungnya belum dapat, modalnya juga belum balik. Nah, itu biasanya ya. Terus bagaimana dong? Ya udah bu, kasih 25 aja misalnya. Isi ibu Rini nego lagi. Terus penjual bilang, bu masih belum dapat, ya udah harga pasnya ya udah di 35 aja misalnya. Ih, masih kemahalan itu, ya udah kasih 32 aja. Gimana 32? Cuma 3.000 nanti beli bawang misalnya. Nah, kalau misalnya si kedua belah pihak sudah mendapatkan keuntungan masing-masing dan sudah mulai seimbang, otomatis mereka akan mencapai kesepakatan. Maka akan terjadi transaksi yang sepakat antara ibu ini dengan si penjual cabai yang tadi. Nah, kesepakatan itulah yang disebut sebagai apa? Iya, harga keseimbangan. Ingat ya. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan apa? Dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari harga keseimbangan itu apa? Harga keseimbangan
Pengertian dari harga keseimbangan itu tadi apa? Pengertiannya adalah ketika terjadinya apa? Betul sekali, terjadinya kesepakatan. Ingat ya, kesepakatan harga. Terjadinya kesepakatan harga antara si penjual dan si pembeli. Nah, kalau misalnya dari gambaran ini kita sudah tahu nih secara langsung, oh harga keseimbangan itu berarti harga yang ditentukan oleh penjual dan pembeli yang sudah sepakat. Kakak tambahkan ada dua lagi pengertian dari harga keseimbangan. Nah, yang kedua, pengertian yang kedua apa? Harga keseimbangan itu disebut juga atau diartikan juga ketika jumlah barang yang diminta jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ingat ya. Nah, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, yang ketiga itu kita bisa juga mengartikan harga keseimbangan itu melalui kurva. Nah, kalau misalnya melalui kurva berarti ketika garis permintaan dan penawaran itu saling bersinggungan. Oke, nah ini ya. Nah, coba kita bahas satu-satu. Kalau ini tadi kesepakatan harga. Nah, yang kedua, jumlah barang yang diminta harus sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Harga seimbang dikatakan apabila kita meminta barang yang sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya ketika kita meminta barang 50 bungkus dan yang ditawarkan juga 50 bungkus misalnya, tanpa adanya tawar menawar misalnya, dan harganya pas, stoknya pas, si pembeli merasa pas, si penjual merasa pas. Jadi tidak perlu ada yang namanya tawar menawar. Itulah yang disebut ketika jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Kalau misalnya yang ketiga, maksudnya bagaimana? Ketika garis permintaan dan penawaran bersinggungan. Nah, coba kita ingat lagi materi yang sebelumnya, permintaan dan penawaran kemarin. Kalau permintaan itu adalah quantity di demand, sedangkan penawaran quantity supply. Contohnya seperti ini, perhatikan ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita gambar kurva terlebih dahulu. Di sini kita buat misalnya price dan di sini quantity. Nah, coba kita perhatikan ya, agar kita bisa mendapatkan pengertian harga keseimbangan melalui permintaan dan penawaran yang saling bersinggungan. Kalau misalnya nih kita buat di sini contoh, di sini kuantitinya 10, 20, 30, 40 dan 50. Misalnya harga yang ditawarkan misalnya di sini 1000, di sini 2000, di sini 3000 dan di sini 4000. Nah, di sini misalnya 5.000. Perhatikan ya. Kalau misalnya nih kakak buat contoh, misalnya kakak ketika jumlah yang ditawarkan 10 misalnya nih, nanti nih masih contoh ya, 40 dan 5.000 itu di 50. Sedangkan yang diminta itu misalnya ketika harganya 1.000, 50, 2.000 itu 40, 3.000 30, 4.000 itu misalnya di 20 dan 5.000 itu di 10. Nah, kemarin kalian ingat kan yang ditekankan itu kalau misalnya kurva permintaan, kurvanya itu harus ditarik dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah kurva permintaannya. Kita tarik. Nah, ini adalah kurva permintaan. Sedangkan untuk kurva penawaran kita tarik dari mana? Dari kiri bawah ke
kanan atas, kiri bawah, ke kanan atas. Oke, ini adalah QS. Nah, bersinggungan tidak? Bersinggungan. Nah, makanya yang bersinggungan ini disebut sebagai harga keseimbangan. Ini disebut sebagai harga keseimbangan, atau dalam bahasa ekonominya disebut, ada yang tahu? Betul sekali, equilibrium. Ya, jadi jangan salah nanti. Kalau misalnya dikatakan harga keseimbangan itu adalah equilibrium. Harga keseimbangan itu simbolkan dengan huruf E, oke? Nah, inilah yang disebut sebagai ketika garis permintaan dan penawaran itu bersinggungan. Makanya kalian pernah tahu tidak? Kalau misalnya simbol harga keseimbangan itu, kalau misalnya belajar di kampus itu pasti seperti ini, silang. Karena apa? Karena saling bersinggungan. Oke, untuk konsep dasarnya kira-kira sudah paham sampai sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau ada yang kakak ulang lagi? Oke, paham semua ya? Oke, bagus. Terima kasih ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang pas atau misalnya kakak ngomongnya terlalu cepet, boleh tunjuk tangan ya kak, terlalu cepet, pelan-pelan aja. Misalnya seperti itu, oke? Oke, nah kalau misalnya kita sudah paham yang namanya konsep dasar keseimbangan, sekarang kita akan berpindah ke, nah, yang kedua, proses terbentuknya harga keseimbangan. Hubungannya bagaimana kak? Nah, dimana kalau misalnya kita sudah tahu tadi kakak katakan bahwasanya harga keseimbangan itu terjadi ketika adanya kesepakatan penjual dan pembeli. Kesepakatan itulah yang disebut sebagai apa? Proses terbentuknya harga keseimbangan. Kalau misalnya proses itu berarti ada serangkaian cara ya, serangkaian kegiatan atau serangkaian cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai hasil tertentu. Nah, maka kesepakatan yang tadi itu disebut sebagai apa? Proses terbentuknya, iya, proses terbentuknya harga keseimbangan. Nah, di sini coba yang kedua tadi apa? Proses. Yang kedua, proses terbentuknya apa? Proses terbentuknya harga. Oke. Nah, tadi kan kakak katakan adanya kesepakatan. Nah, di sini tadi ya, adanya kesepakatan harga antara si penjual dan si pembeli. Nah, jadi proses terbentuknya itu karena apa? Nah, proses terbentuknya itu karena adanya kebutuhan dari masing-masing si penjual dan si pembeli. Penjual otomatis menginginkan keuntungan, tetapi tidak ingin kerugian. Sama seperti kita konsumen ya, kita juga pengen untung. Kalau bisa untung sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya itu apa? Motif ekonomi ya. Nah, proses terbentuknya harga itu terjadi karena apa? Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari sisi si penjual. Kalau misalnya harganya terlalu mahal nih, kalau misalnya harganya terlalu mahal, perhatikan ya, harga terlalu mahal. Kalau misalnya harganya terlalu mahal, otomatis apa yang terjadi? Pasti akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan kelebihan barang atau stoknya akan semakin banyak. Kalau misalnya nih harganya terlalu mahal dan si penjual tetap tidak mau menurunkan harganya, otomatis akan mengakibatkan kelebihan barang. Nah, kalau misalnya sudah kelebihan barang, otomatis apa? Barangnya pasti tidak laku. Kalau misalnya tidak laku, maka akan mengakibatkan kerugian. Siapa sih yang mau rugi? Nggak ada kan? Iya, kalau misalnya mengalami kerugian, otomatis satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut apa? Solusinya yaitu dengan iya betul sekali, menurunkan harga. Betul sekali, dengan cara menurunkan harga.
Nah, kalau misalnya nih, ini dari sisi si penjual. Kalau misalnya dari sisi si pembeli misalnya. Kalau misalnya dari sisi si pembeli. Kalau misalnya harga terlalu murah. Kalau misalnya harganya terlalu murah, otomatis apa? Berarti kekurangan barang. Nah, kalau misalnya kekurangan barang, berarti apa? Barang pasti akan cepat habis. Nah, kalau misalnya barang cepat habis, biar nggak cepat habis, maka akan dilakukan apa? Solusinya apa? Iya, betul sekali. Konsumen harus mau menaikkan harga. Iya, jadi nggak ada yang mau ini ya, nggak ada yang mau sama-sama ego ya. Nah, kalau misalnya kedua ini sudah ketemu, inilah yang disebut tadi apa? Kesepakatan. Maka akan terjadi yang disebut sebagai harga keseimbangan, equilibrium. Itu adalah prosesnya. Jadi masing-masing dari penjual dan pembeli ini saling mikir nih, oh kira-kira kalau misalnya saya nggak menurunkan harga terus-terusan, nanti barang saya akan semakin banyak dan saya akan mengalami kerugian. Yang kedua, nah kalau misalnya ini, oh kalau misalnya saya nggak mau beli karena misalnya barangnya terlalu murah nih, barangnya cepat habis, otomatis berarti ada yang salah. Berarti saya mau menaikkan harga gitu. Nah, atau enggak contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini di kantin sekolah. Dan misalnya kantin sekolah menjual minuman itu seharganya itu 20.000. Nah, stok minumannya itu ada 20 botol. Si penjual membuat harga satu botolnya itu 10.000. Nah, tadi kakak bilang ada 20 botol. Nah, di sekolah itu misalnya ada 30 siswa, tapi nggak mungkin ya, ini hanya contoh. Nah, misalnya ada 30 siswa. Ketika si penjual menjual harganya itu seharga 10.000, ternyata hanya 5 orang yang membeli. Berarti otomatis apa? Kelebihan apa? Betul sekali, kelebihan barang. Sisa berapa lagi? Sisa 15 botol lagi. Nah, ketika si penjual membuat harganya di harga 3.000, ternyata 30 siswa membeli. Maka terjadi apa? Kekurangan. Iya, betul, storage namanya. Atau defisit permintaan. Yang artinya apa? Si penjual ini kekurangan barang. Nah, akhirnya si penjual mencari cara terbaiknya. Cara terbaiknya apa? Dia menaikkan ke harga 5.000. Ketika di harga 5.000, 20 botol ini bisa dibeli oleh 20 siswa. Ini yang contoh ya. Maka berarti titik keseimbangannya berada di harga, iya betul, harga 5.000. Seperti itu ya contohnya ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, paham. Nah, kalau misalnya paham, kita sudah tahu pengertian dari harga keseimbangan, terus kesepakatan yang terjadi itu bisa mengakibatkan proses terbentuknya harga. Nah, dari kesepakatan ini kan kalau misalnya kita lihat dari secara langsung, kalau misalnya dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya dari kehidupan sehari-hari ya gampang aja ya kita ngide, oh berarti kita nebak segini aja, nawar segini aja, misal seperti itu. Bagaimana kalau misalnya contoh kasusnya kita coba lihat dari data, misalnya menggunakan data. Apakah kita bisa nawar, misalnya ditulis di buku, harganya 50.000 misalnya, jumlah yang diminta 50 misalnya. Bisa nggak kita nawar langsung ke bukunya, ke datanya? Oh tentu nggak bisa ya, tapi kalau misalnya di pasar mungkin bisa. Kita menentukan harga yang seimbang. Terus caranya bagaimana dong Kak? Kalau misalnya kita nggak bisa, kalau misalnya ada pakai data gitu, terus cara mencari harga keseimbangannya bagaimana? Nah itulah yang akan kita cari di nomor 3, karena kita nggak bisa nawar lewat buku. Misalnya nih buku ini, oh kita tawar aja jadi 20.000 aja, emang bisa kan? Nggak bisa ya. Jadi berarti harus ada, iya betul sekali, harus ada caranya. Nah yang ini tadi perlu dicatat sebentar.
Oke, kakak kasih waktu 3 menit ya. Kalian catat poin pentingnya aja sebelum kakak hapus, oke? Oke, udah dicatat semua ya. Berarti kakak izin hapus ya. Oke, nah kita akan beralih ke contoh soal. Nah, karena tadi kakak bilang itu nggak bisa ya, nggak bisa dong kita nawar lewat buku, nggak mungkin. Nah, berarti kalau misalnya nih kak ada soal, ada contoh, berarti caranya bagaimana? Nah, perhatikan yang ketiga, kita akan menghitung namanya apa? Cara menghitung harga keseimbangan. Cara menghitung harga keseimbangan. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini ada 3 cara menghitung harga keseimbangan. Nah, cara yang pertama itu melihat dengan melihat tabel. Oke. Nah, yang kedua menggunakan apa? Menggunakan kurva. Dan yang ketiga menggunakan apa? Persamaan matematis. Nah, ini cukup gampang kok, gampang ya. Coba yang pertama kita akan menggunakan melihat tabel. Kalau misalnya kita ingin mencari harga keseimbangan melalui tabel itu bagaimana sih? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya tabel apa ya, penawaran buku misalnya. Buku sudah. Nah, di sini kita buat price, harga. Di sini kita buat apa? KD. KD itu tadi apa? Iya, betul, permintaan. Sedangkan QS itu apa? Betul sekali, penawaran. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Kita akan mencari bagaimana sih melihat harga keseimbangan melalui tabel. Dan ini cukup gampang ya. Nah, misalnya harganya di sini kita buat 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000 misalnya. Jumlah yang diminta misalnya, kalau misalnya harganya murah, pasti jumlah yang diminta pasti akan semakin banyak, betul sekali. Di sini misalnya 50, 40, 30, 20, dan 10. Dan kalau misalnya ketika harganya semakin rendah, berarti barang yang ditawarkan pasti akan semakin sedikit. Betul, 10. Kalian harus ingat lagi ya, bunyi hukum permintaan dan penawaran, karena itu sangat berkaitan. Oke. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari ini, contoh soal, tentukan harga keseimbangan dari tabel tersebut, dari penawaran buku tersebut. Nah, gampang nggak carinya? Ada yang bisa menjawab? Berapa harga keseimbangannya? Betul sekali, di harga. Iya, betul sekali, di harga 30.000. Inilah yang disebut sebagai harga keseimbangan atau equilibrium. Kenapa? Karena ingat lagi pengertian tadi, ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau yang ini misalnya 50 dan 40. Ini berarti apa? Kelebihan permintaan. Surplus permintaan. Nah, karena apa? Karena stok barangnya terbatas. Kalau yang ini apa? Surplus penawaran. Karena apa? Jumlah yang ditawarkan terlalu tinggi daripada yang diminta, berarti equilibriumnya di harga 3.000. Sampai sini paham? Gampang ya? Iya, betul sekali, gampang. Nah, ini menggunakan tabel. Nah, kalau misalnya menggunakan kurva bagaimana? Kalau misalnya menggunakan kurva, tadi udah kasih contoh sih. Kalau misalnya tadi memperhatikan pasti udah gampang ya. Nah, tapi kakak misalnya bikin contoh lagi. Nah, misalnya perhatikan kurva pembelian baju misalnya, Nah, di sini kita buat kurvanya. Nih, kasih contoh soal nih pakai kurva. Sini tadi ada price dan sini adalah key. Nah, di sini kita buat harganya misalnya di 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, dan 60.000 misalnya.
Dan jumlah bayar yang diminta misalnya di sini 20, 40, 60, 70, dan 80. Nah, misalnya kita buat misalnya seperti ini ya, ini hanya contoh. Nanti kalian akan menyesuaikan ya. Nanti kalian harus lihat di mana permintaan dan di mana penawaran misalnya. Nah, yang kedua misalnya 70 di 30, 10, terus 40 di sini. Nah, yang ini mana kurva permintaan? Iya betul, ingat dari kiri atas. Berarti kalau misalnya kita tarik kurvanya, kita tarik kiri atas, ini kurva apa tadi? Iya, permintaan. Nah, kalau dari bawah berarti kurva penawaran. Oke. Nah, ini tadi QD, ini QS. Ditanya, berapakah harga keseimbangan dari kurva tersebut? Berapa? Ada yang bisa? Betul sekali, berarti harga keseimbangannya berada di 40. Inilah yang disebut sebagai equilibriumnya. Karena apa tadi? Saling bersinggungan. Gampang? Iya betul, gampang sekali. Nah, ini ya kalau saya dari menggunakan kurva. Yang ketiga, kita akan coba menggunakan persamaan matematisnya. Nah, kalau persamaan matematis berarti otomatis kita akan menggunakan rumus. Betul sekali. Kalau misalnya menggunakan rumus, namanya juga persamaan matematis ya. Kalau persamaan matematis berarti yang ketiga, untuk mencari harga keseimbangan kita akan menggunakan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya, ini perhatikan, rumus equilibrium itu QD sama dengan QS. Perhatikan, QD itu apa? Permintaan, dan QS itu adalah penawaran. Misalnya contoh soal ini, contoh soal. Diketahui, contoh. Misalnya diketahui rumus fungsi QD sama dengan 2P dikurang 5, dan rumus fungsi QS misalnya 3P tambah 2. Ditanya tentukan harga keseimbangan dan tentukan titik harga keseimbangan. Nah ini ya, kita cuma menggunakan rumus matematis. Nah, berarti cara pengerjaannya bagaimana? Nah, rumusnya apa tadi? QD sama dengan QS. QD-nya tadi berapa? 2P dikurang 5 sama dengan 3P ditambah 2. Kalau persamaan matematis berarti kita pindahkan jadi, kalau positif jadi ini minus 2P dikurang 3P sama dengan 5 ditambah 2. Ini min P sama dengan 7. Berarti min P sama dengan 7. Nah, kalau sudah dapat min P-nya, kita masukkan ke salah satu rumus fungsi, bisa QD dan bisa QS. Karena hasilnya pasti akan selalu sama, yaitu substitusikan. Nah, misalnya kita masukkan ke mana ya? QD sama dengan 2P dikurang 5. Nah, QD sama dengan berapa? 7 ya? P sama dengan min 7. Berarti 2 dikali min 7 sama dengan kurang 5. Berarti min 14 dikurang 5 sama dengan min 19 QD. Nah, berarti titik keseimbangannya berapa? Titik equilibriumnya berada di titik berapa? Min 7 dan min 19. Gampang ya? Itu cara menghitung dari menggunakan tiga rumus fungsi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bisa ya? Oke, kalau misalnya bisa, kakak mau kasih contoh soal. Ini udah ditulis ya? Oke, bisa kakak hapus? Belum? Oke, udah kakak hapus yang di sini ya.
kita akan mencoba, kalian akan coba berhati menghitung harga keseimbangan, oke? Nah, kalau misalnya menggunakan tabel dan kurva itu cukup gampang. Coba kalian menghitung dengan menggunakan persamaan matematis. Contoh latihan, atau misalnya diketahui rumus fungsi Qd sama dengan 4P dikurang 5, dan rumus fungsi Qs sama dengan 10P ditambah 2. Ditanya, tentukan apa? Iya, titik keseimbangan. Oke, tentukan titik keseimbangan. Kira-kira bisa atau tidak? Kasih waktu berapa? 5 menit ya. Oke, kakak kasih waktu 5 menit. Boleh masing-masing dikerjakan dulu. Kalau misalnya ada yang kurang tahu, bisa ditanya ya. Bagian mana yang mungkin tadi ada yang kelewat atau ada yang missing gitu, boleh ditanya ulang. Coba kakak kasih waktu 3 menit. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Coba kita bahas ya. Nah, berarti ini gampang. Gimana caranya? Qd sama dengan Qs, 4P dikurang 5 sama dengan 10P ditambah 2. Oke? Berarti 4P dikurang 10P sama dengan 5 ditambah 2 min 6P sama dengan 7. Berarti P sama dengan min 6 per 7. Berarti hasilnya P sama dengan 2,9. Kira-kira benar jawabannya? Oke, good job. Berarti semuanya udah bisa ya. Oke, karena kita waktunya sudah mau habis. Nah, jadi tadi kita sudah membahas yang namanya ketiga konsep ini: pengertian harga keseimbangan, proses terbentuknya harga, dan keseimbangan. Jadi singkatnya seperti ini. Harga keseimbangan itu terjadi karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, untuk mengetahui pengertian harga keseimbangan, kita bisa melihat dari yang kedua tadi, yaitu ketika jumlah barang yang dimiliki itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dan yang ketiga, kita juga bisa melihat pengertian harga keseimbangan itu melalui kurva yang saling bersinggungan antara Qd dengan Qs. Nah, dengan terjadinya kesepakatan harga atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk proses, itulah alasan proses terbentuknya harga keseimbangan, karena kedua penjual dan pembeli ini harus mempertahankan keuntungan masing-masing. Di satu sisi nggak mau rugi dan satu sisi juga nggak mau rugi juga, seperti itu. Maka akhirnya terjadi kesepakatan. Dan untuk melihat atau mencari tahu bagaimana melihat harga keseimbangan itu, tadi kata kakak itu bisa melihat secara langsung, kita melakukan tawar-menawar, kita mencari harga kesepakatan. Tapi di satu sisi kita juga harus menggunakan rumus yang ketiga ini. Karena nggak selamanya kita bisa melakukan tawar-menawar, karena selalu ada data yang akan dihadapkan kepada kita. Jadi kita butuh yang namanya cara melihat harga keseimbangan melalui yang pertama tabel tadi. Kita lihat harga yang sama, jumlah yang barang diminta dengan yang ditawarkan itu sama. Dan yang kedua menggunakan kurva, kalian lihat mana garis yang bersinggungan di titik mana. Dan yang ketiga kita menggunakan rumus fungsi Qd dan Qs. Oke, kira-kira ada yang lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas semua? Paham? Beneran paham? Kalau beneran paham nanti kakak kasih kuis loh. Bener ya? Oke, baiklah seperti itu. Nah, kalau misalnya semuanya sudah paham, waktu juga udah mulai menunjukkan habis. Senang rasanya bisa berinteraksi sama kalian. Semoga kalian bisa paham dari materi yang kakak sampaikan. Apabila ada yang salah, apabila ada tutur kata yang salah atau tindakan yang salah, kakak mohon maaf. Dan sampai jumpa di kesempatan lain lagi. Oke? Terima kasih banyak. Selamat siang.